lek mudin kubur artinya lek mudina. Kemudian diikuti si para sahabat untuk melakukan salat terhadap jenazah siwa arak di dalam kubur. Lurusan Rasulullah sabna lurusan. Kemudian demenua selesai pada malam tadi selesai Rasulullah SAW salat jenazah, maka Rasulullah mendoakan masih setelah selesai salat jenazah. Nah, isi jadi masalah apakah jenazah suah di dalam liang lahat itu teranggap gaib atau masih dianggap hadir. Sehingga di waktu bersalat setelah itu kuburan, apakah teranggap salat gaib atau salat hadir. Nah, memang para ulama dan praktikan supaya Tuhan dulu salatnya salat hadir dan salat gaib. Dan karena kuburan timbul manis masalah, pire jelo waktunya, pire minggu waktunya, nanti ada berubah jadi paranin gaib, seleparan gaib. Apakah sampai ukuran leburnya jenazahnya jadi tanah, terus paranin gaib? Maka sebagian besar dari para ulama tetap paranin hadir. Belum paranin gaib apabila dia bau si terdatangin kuburnya, dia bau si terdatangin, ya. Belum paranin gaib. Makanya kadang-kadang ya karena asal muni pengacara kadang, ayo sekarang ini saatnya salat jenazah gaib dipimpin oleh Tuan Duluan. Sebelum jelas kristal itu salat gaib itu hanya dengan sok muni doang dan berdasarkan ilmu. Salat gaib simparan, salat hadir. Dan dia sebut hadir gaib. Salat jenazah selanjutnya dipimpin oleh guru ini. Jadi dia nara dengan melaksanakan salat gaib di kubur. Walaupun di dalam ruang kubur tetap di depan gaib. Ibadah masyarakat yang meratasi di dalam korong batang. Belum para salat gaib apabila ditebur si terdatangin dia. Apabila ditebur si terdatangin walaupun masih kurang dengan nomor hal. Sekalipun di teman terkuburan, misal arak keluarga ataupun sahabat Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dia sempat tono dan lalu hadir melaksanakan salat jenazahnya. Maka itu kata salat gaib. Karena ditebus seperti itu, walaupun iman teman-teman tetap paranin salat gaib karena ditebus datang. Apakah dekat timur tahu berarti temudin teh? Berarti temudin teh ini, temudin berarti tahu jenazah. Ukurannya dah kan hadir, itu temudin tadi jenazah. Kanggo sah sembahyang, itu temudin ya. Meminta pengajian, ya baru lalu ke afdalan, ya sih, babul aula, ya sih lebih aula. Jadi dalam mama totakan ya kiri imam adik ngajeng etawak dalam negina totakan ya kanan imam atau kanan dengan salat samesa terus tengahnya le tengah-tengah. Jadi sekitar 15 kitab lagi pada doang anu bahwa dalam mama totakan ya di kiri imam. Kemudian lamun si kanan otaknya kanan imam dari bagian teng. Jika pada lamun misalnya mayit dua di nama. Jadi harus si mamanu lebih rapat daripada imam. Misalnya di imam. Nah kemudian ini dari harus gini tanda. Jadi ninanu jauh daripada imam merapat dengan kiblat. Jadi itulah kadang anjing imam dekat tawak si mamanu sehingga bener ya nekanca keng sinina.
Pira yang dua ini jenazah nih harus memenuhi rapatan daripada imam, kemudian dinajauan daripada imam, dan karena posisi daripada kalau dengan imam lamun mama adalah letwak si mama dengan kiri imam, kemudian lekeng ini jadi ini tantangan. Kira jadwal karena nih dari segi keaulayan doa. Adapun lamun pandang kamu sah gini harus ketemu din dan bang. Kemudian karena si perlu kan landang kiblat dengan landang jenazah. Dengan para pesan bareng kita nggak nyembah jenazah. Jadi sembahnya adalah Allah. Cuma si ternyata adalah jenazah dan si andangin kiblat. Andangin kiblat. Kemudian Rasulullah SAW melakukan hal ini adalah dengan suatu alasan bahwa memang patut sampai pirang-pirang ia baru terlaksanakan salat jenazah lamun kapat kubur tahunnya, maka niat adalah salat jenazah hadir lamun jauh walaupun di iman tetap tetap niat adalah jenazah gaib. Jadi bersab masih kemudian lamun telu sejari makmum pinawa jadi telusap. Lamun dua dia makmum ngombe kata dia telusap ke imam. Walaupun sikit-sikit ya dana tambah dalam man qama alaihi salah satu suku. Saya ngandeng si terlaksana salat jenazahnya dengan telusap itu misalnya gini kan. Jadi lamun si nomor 2 itu harus rapatan sekali daripada imam. Terus bareng si mesa kemudian jadi terakhir telusap ke imam. Anu ya tau istimewanya salat jenazah. Sehingga daripada hadisnya mau kita mengambil suatu pemahaman bahwa Rasulullah SAW sangat tertarik untuk melaksanakan salat jenazah terhadap kabrin Mambuz ini adalah ya termasuk sebelumnya di rumah Mansalatin di waktu sebelum meninggal dunia. Nah, coba jualan. Jadi jualan. Kemudian ke depan. Jualan. Jadi jualan. Ya, sina laksana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah bercerita kepada kami oleh Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Sufyan, telah bercerita kepada kami oleh Sufyan. Qala, dia bercerita haddatsani Safwan bin Sulaim, telah bercerita pada kami oleh Safwan bin Sulaim an Atha ibn Yasar, daripada Atha bin Yasar, an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri, an Nabi SAW, daripada ini menimbulkan perbedaan pemahaman daripada para ulama fikih. Kata-kata muhtalim ini berarti ini kebetulan mimpi ngone sedik manzuhur, maka wajib mandi. Lamun negeri menghadiri salat Jumat. Si kedua berpendapat bahwa enggak berarti mimpi. Si berarti lamun balik dengan lamun balik lo pasti kan tertandai balik di si mimpi. Berarti arti daripada mutalim ini adalah siwah dewasa secara pemikiran. Mama berumur 15 tahun. Dakat jadi nuang mimpi boleh. Nah ia sinar yang sebagian daripada ulama. Nah adapun apabila penekanan adalah dari segi wajib, maka berarti adalah lamunan mimpi ini mengandung dua pengertian.
Pertama lamun memang balik, kemudian lamunnya kebetulan mimpi seniman Jumat, maka ia wajib mandi untuk kepentingan salat Jumat, menghadiri salat Jumat. Maka para ulama dalam menyikapi makna daripada hadis ini memang menganjurkan dengan cara garis tengah. Artinya ndik sampai sepakati dengan kata-kata wajib, namun si tersepakatin adalah sunat muakkad mandi sebelum berangkat menuju masjid melakukan salat Jumat. Si lebih afdol adalah piran kita berangkat andi mandi. Piran kita berangkat untuk lekat mandi dulu, karena memang untuk kepentingan pada bermuasyarah kaca jamaah, sehingga kita sampai masjid langsung pada besar berapa tansab, lamun mandi dalam keadaan bersih awak, bersih pakaian, denara sampai menimbulkan gangguan penciuman daripada jamaah secara samping kiri kanan. Berbeda lamun tengah parfum, lalu parfum ini adalah justru mengganggu dengan sini biasa itu parfum. Ini terganggu karena alergi misalnya. Adanya sudut pandang adalah si berlaku secara umum. Adapun si terjadi luar biasa, dia tidak jadi dasar hukum, maka cuma perlu petaan jalan keluar. Lalu aja sih dia rapat-rapat kerjaan berjamaah sengat lampu apa ngerapat kerja dengan sekali parfum barang sholat tidak usul. Maka segala sesuatu yang menimbulkan ketidakhusyuan jamaah secara samping kiri kanan junub mudin ya arah le awak maka harus tersedih, harus dihindari, terutama sekali bau tidak nyaman daripada awak dan daripada pakaian. Ini kadang-kadang memang pakaian ini lama kedua kali ini dah, walaupun dia kena kotoran, kalau dia kena kotoran lagu pengaruh jauh kadang-kadang harus kena karena timbul ngambuk. Mungkin kita sehingga dunia biasa dia tahu ya sebagai ambusi mengganggu, lalu dengan secara samping kiri kanan itu dia biasa sangat terganggu. Pada misalnya di tengah samping arah jalan, namun itu suah menyatu kance kandang samping kandang jalan sedikit terganggu. Dia tahu itu. Ada kemudian si dia sangat paham penciuman, sangat sensitif. Kadang-kadang kali 100 meter, wow, sinambung. Karena apa? Karena memang sensitif. Nasional juga masih dengan segengkan dan tengah kiri kanan di waktu si berjamaah salat Jumat terutama sekali. Maka mandi bersih, kadu pakaian si terbagus, kadu parfum si paling sengih. Karena kita tidak berhadapan kaca di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaca Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lamun bau di juru Jumat itu ada pengadu imamah baik haji atau pendek haji. Karena apa? Inna Allah malaikatahu salluna ala sahibil amamati yaumal Jumat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pada berselawat. Berselawat itu sesuai maknanya. Namun Allah yang berikan rahmat, malaikat mohonkan ampun ala sahibil amamati yaumal Jumat, atas orang yang pakai sorban pada hari Jumat. Lalu pakai sorban sendiri harus ikat marana Rasulullah. Sorban ikat marana Rasulullah SAW karena Rasulullah selalu ikat. Dan ia kadang-kadang turut kepada zuriat Rasulullah secara iyaman, kadang-kadang peles. Madu imamah, kadang-kadang imamah itu enak. Rodaan dia di atas imamah. Mama Malik sih ikat sampai tersebut Rasulullah belu sorban itu 12 hasta.
antara itu hasta kipadoras haste. Kemudian elong na lemudine antara sedengkel timpal sehaste. Antara sedengkel timpal. Nah, ini makna daripada inna Allah malaikatahu yusalluna ala ashabil amamati yaumal jum'ah. Banyak hadis memang tentang masalah fadilah imam. Bahkan lamun para tulab Masjidil Haram selainnya keijazahan ini masalah pemasangan imam silai-lai'ah. Keijazahi di si para nah neka suah-suhanara pam-pam senot-senotmu yang tidak mulai luntur. Karena memang hadisnya hadis da'i. Lagu-lagu pada ilul amal kan ibu digunakan hadis da'i sebagai dasar hukum. Kemudian seandainya dinara dalam Al-Quran, dinara dalam hadis, lagu itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling tidak 4 sumber hukumnya. Dalam dinara Al-Quran, coba di hadis, dalam dinara hadis, coba ijma' ulama. Dalam dinara ijma' ulama kias. Dalam ditadai masalah kias, maslahah mursalah. Dalam ditadai masalah mursalah, istihsan. Dalam ditadai istihsan, istishab. Nah ya sebabnya bahwa amaliyah sigawi ini adalah selapuhnya ibadah dasar hukum. Dasar hukum. Masih belum kecuali lamun teh ndik ngikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lamun di Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya Al-Qur'an dan hadis jadi sumber hukumnya. Ya oke lah. Sumber Al-Qur'an dan hadis. Lalu di dalam Al-Quran dan hadis pun menyebut tentang masalah ijma' dan qiyas. Coba di dalam tafsir Al-Munir, jemaah kita sampai di pak ayat ini. Isi membahas tentang ya alladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli. Dan rumah jadi dasar menurut Kiai Nawawi Al-Bantani tentang hukum Quran hadis ijma' qiyas. Mereka itu terkecoh nih, terkecoh sedikit. Coba, pokoknya lah modern berquran, sumber Quran hadis, jadi dulu. Berarti ia termasuk yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'dil kitab. Hanya beriman terhadap sebagian makna kitab dan kafir terhadap sebagian makna kitab. Sebab masih belum Al-Quran hadis, atiullah wa atiur rasulullah. Ulil amri minkum. Kemudian intan azatum fi syai'in faruddu ila Allahi rasulin bi. Sementara sulit sih kan ayat Quran masih. Wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu adalah ulama yang disebut si Kenawi kan ulama itulah amirul umara. Amirul umara. Para umara harus bertindak sesuai dengan hasil keputusan dan fatwa daripada ulama yang para amirul ulama. Jadi wa ulil amri itu ulama maksudnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah qiyas. Nanti kalau Quran hadis berarti dia percaya terhadap sebagian Al-Quran, dia percaya di lain sebagiannya, dia percaya di sebagian hadis, dia percaya di sebagian hadis lain. Nah inilah yang bahaya. Berarti 50% percaya, 50% tidak percaya. Walaupun mereka 100% tidak percaya, lagu-lagu tetap berkutit Quran hadis lah, dia ijma' qiyas. Berarti secara tidak langsung dia tidak tahu diri, dia percaya. Jadi untuk memahami pemahaman daripada ayat sebelum perlu penafsiran daripada ulama-ulama muktabarah, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah termasuk ulama berat isi menggoyang ulama syiar di Masjidil Haram dan tak akui si dunia keilmuan. Dia si menulis tafsir Mirah Dubaid An-Nawawi, sekarang tafsir Al-Munir. Dono untuk bahas tentang masalah ini. Dan inilah yang harus diperkuat. Paling tidak simpatmu Quran, hadis, ijma' qiyas, ijma'
Dan dia hanya ikut-ikutan Quran hadis. Ijma' qiyas mengubik. Sementara ijma' qiyas adalah merupakan perintah Al-Quran, perintah hadis Rasulullah. Al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya Allah, dalam kaitan dengan nama yakhshallaha min ibadihi ulama, arak suku penceramah membaca ayatnya, terus ayat sebelumnya kan tuh orang mengungkap masalah hewan, masalah tumbuh-tumbuhan. Terus ada contohan bahwa si jadi kunci bukan ilmu, si jadi kunci adalah yasha, khasyah. Jadi sekalipun NBB takut kepada Allah, BB itu para ulama. Ini kan penistaan. Manuk takut di Allah, manuk para ulama. Rebu takut di Allah, rebu para ulama. Nanti disebut enak. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasyaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran turunan di gunung, gunungmu akan khasyian mutasadian, akan tunduk dan bergetar min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Berarti gunungmu ulama, mas. Ayatnya Allah. Padahal maksud daripada firman Allah penekanan kalau innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama harfu kafin wa maqfufah min hadatil hasyri. Untuk menunjukkan isi pantas teparanin takut tulen kepada Allah adalah ulama. Memang selaku makhluk selain daripada manusia yang bertasbih menunjukkan yang takut di Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah rebu kepada ulama, bembek kepada ulama, samping kepada ulama, lalu basong dia takut kepada Allah. Ini harap basong jadi ulama. Nah, dengan semacamnya lah ia termasuk mempasar Al-Quran birahi faliyatabawa maq'adahu minan nar. Saya menafsirkan Al-Quran menurut pemikiran Mesa, maka silakan wa'ara au betul mereka. Lalu dengan Mas'ud mempelajari hadisnya. Jadi apa itu menafsirkan menurut kitab kuning, kitab hijau, kitab hitam. Saya ini menafsirkan menurut kearifan lokal. Menafsirkan Al-Quran menurut kearifan lokal, ya silahkan, tapi jangan pernah tidak berpijak kepada ulama tafsir yang mutabaran. Karena man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asaba. Ini kita sebut di dalam Itqan, kitab Al-Itqan, tulisan daripada Imam Suyuti. Saya menafsirkan Al-Quran menurut pendapat Mesa salah, walaupun benar apabila coba periksa ia melalui pendapat dalam tafsir selingan, ya benar. Lah, kemudian tidak tahu kita ada berlandas, kita ada bergantung, tafsiran kita ada bergantung. Lah, kemudian ada gantungannya. Pakan akhto'a wa in asaba. Salah ya, walaupun itu coba periksa kaca bandingan masuk kaca tafsiran ya pada dia salah. Lalu salah apa? Salahnya tidak akan berpijak. Karena apa? Sangatnya dinarat. Nah, inilah contoh daripada tentang masalah pesanadan. Jadi man laisa lahu isnad faqala man syaa ma syaa. Lamun deknara pesanadan niscaya genemuni dengan apa melina punya, karena di sana sadar ilmu kan marantan apa marantan ingembu le kerajaan sampah dia tahu saya lenganan barang kerajaan sampah seluruh dia kerajaan sampah tidak sangat berarti dia tahu saya sinatenu palaulal isnadu lama qala masya'a masya'an. Lamun dinara persanadan iya wah akibat daripada dinara persanadan gen muni dengan semele semele
semili-mili malam yatakallam pasal kibarul ulama Mesir. Saya dia belajar, dia ngaji, pasti waktu dia pintar ngomong. Karena dia ada ketakutan. Dia ada ketakutan. Dalam merasa pintar. Dan kita tanda ni. Lain hal lamun pintar lalu sering ngaji. Dan lagu pada umumnya sendiri ngaji no ya sih karena rawas. Dan ini hasil penelitian daripada ribuan ulama kibarul ulama Azhar. Malam nyata alam nyata kalam. Saya dia dikira ngaji, berarti genelui rawas. Dan memang pintar rawas. Kalau seperti ada dia dengan ngelantur, dia ada beliau rumusan secara proporsional akan pongkat nomor. Adalah tentang masalah muhtalimin. Jadi muhtalimino pada dasarnya secara harfiah setiap dengan isi wah mimpi gen lalu salat Jumat wajib mandi mengangkat hadas janabah. Mimpinya pun adalah masih umum, kullu amin maksus. Setiap si umum kekhususan. Si maksudnya dengan itu mimpi sampai inzal. Namun hanya sekedar mimpi doang, berhubungan kelamin di dalam mimpi ini kan dengan nina, lagu dia ada inzal, dia wajib mandi. Maka lantarannya lah yang dia sebut bahwa muhtalim ini berarti mimpi akan berhubungan kelamin kan dengan nina. Lagu ia merupakan suatu batasan. Lagu balik lalu salat Jumat wajib mandi. Lagu dalam soal penafsiran wajib mandi ini karena ia merupakan ala itu, ala melahirkan konsekuensi hukum wajib. Pada masa yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin talabul ilmi, berbeda kata yajibu lillah. Lamun yajibu lillah adalah berarti wajib akli. Lamun yajibu ala itu adalah termasuk wajib syar'i. Dan yadna wajibah ala kulli muhtalimin. Lamun misalnya netralisir makna daripada hadisnya, maka paling tidak sunat muakkad untuk apa? Menghilangkan bau-bau syiar di dalam awak hadir dan sampai mengganggu pada jamaah isi dan kancah dengan yang berdiri bersaf di dalam salat Jumat. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala